Keretakan rumah tangga Kenang Mirdad dan Tina Kana memang menjadi buah bibir masyarakat akhir-akhir ini. Diketahui bahwa Tina telah menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Agustus 2021 lalu. Ditemui di kediamannya, Ibunda Kenang, Lydia Kandau pun blak-blakan mencurahkan isi hatinya atas retaknya rumah tangga sang anak. Lantas, bagaimanakah reaksi Lydia Kandau mendengar anaknya digugat cerai? Benarkah Lydia terkejut bukan kepalang hingga seperti disambar petir mendengar kabar tersebut? Dan bagaimana pula mantan istri Jamal Mirdad itu menjawab tentang tudingan miring pada putranya? Di sisi lain, beberapa waktu lalu heboh kabar tentang Tina Kana yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Bahkan kabarnya Tina Kana sempat terpergok melakukan hal tidak pantas dengan pria yang bukan suaminya tersebut. Lantas, bagaimanakah tanggapan Lydia Kandau akan kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tina? Serta bagaimanakah sosok Tina di mata Lydia Kandau? Sementara itu, diketahui sebelumnya bahwa saudara Kenang, Nana dan Naysila Mirdad telah mengunfollow Instagram Tina Kana. Lantas, setelah kejadian tersebut, seperti apakah hubungan Tina Kana dan keluarga Mirdad kini? Benarkah Tina kini menjauhi Nana dan Naysila Mirdad? Serta bagaimana tanggapan Ibunda Tina akan gugatan cerai yang dilayangkan sang putri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga pasangan Kenang Mirdad dan Tina Kana kini tengah didera badai besar. Usai beredarnya rumor perselingkuhan Tina Kana, kini selebgram itu pun menggugat cerai Kenang Mirdad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021 lalu. Bak tersambar petir, kabar itu pun sontak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, seperti yang selama ini terlihat di media sosial, keluarga Kenang dan Tina selalu terlihat harmonis dan juga romantis. Maka tak heran jika gugatan cerai dari Tina itu pun mengagetkan Lydia Kandau. Sebagai ibu dari Kenang Mirdad, Lydia Kandau mengaku sangat terkejut dengan kabar retaknya rumah tangga Kenang dan Tina. Lantas seperti apakah curahan hati Lydia Kandau? Awal mula dengar, syok, kaget, kayak nggak percaya, bertanya-tanya, bagai petir mendarat. Karena 2 bulan sebelumnya, sebelum sekarang ini, Tina masih datang ke rumah dengan Kenang, Alaya Aluna, dan mereka seperti nggak ada persoalan apa-apa. Tina masih masakin buat saya. Siapa yang sangka sebulan kemudian jeger gitu. Nah itu yang jelas bikin kaget ya. Syok aja, dan ternyata juga dialami sama kakak adiknya Kenang juga, dan Kenang juga ikut kaget lah. Prosesnya terlalu cepat, sangat mengejutkan sekali. Sampai Nana nggak percaya, dia sampai ya mungkin keluarga kita keluarga agak cengeng karena pakai hati kali ya, dia anak-anak tante tuh sangat sayang banget sama Tina, sampai kepukul banget, sampai nangis. Nana itu kayak kehilangan lah. Dan mudah-mudahan sebagai bapak, ya hanya bisa berdoa semoga Allah ujian yang ada pada anak saya Kenang dan Tina
bisa segera selesai, baik, kembali lebih dari baik. Bukan saya tidak mau bicara, tapi sebaliknya, seeloknya apakah itu berita itu benar tidaknya, cobalah. Kan saya hanya sebagai bapaknya yang mengalami, yang menjalani, yang tahu persis adalah anak saya. Saya sebagai orang tua, dia sudah punya rumah tangga yang sangat bagus. Kurang elok kalau saya harus mencampuri ya, kalau bukan dari anak saya sendiri. Sementara itu, banyak isu miring yang beredar tentang gugatan cerai Tinakana pada Kenang Mirdad. Kabarnya, alasan Tinakana menggugat cerai Kenang adalah karena suaminya itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Lantas, bagaimanakah Kenang menjawab tudingan tersebut? Apa tanggapan Lydia Kandau atas berbagai tudingan pada sang putra? Saya pengennya sih adem ayem, bisa meredam masalah ini semuanya. Itu kepengenan saya sih sebenarnya itu. Kaget, ya jelas kaget. Kita nggak ada, maksudnya dari saya merasa saya tidak berbuat sesuatu kesalahan yang fatal kok, ya kan? Kesalahan fatal apa? Saya tidak KDRT, saya menjalani tugas saya sebagai kepala rumah tangga. Ya itu, saya juga kaget. Mau ditanya sama sahabat ya Kenang, mau ditanya sama keluarganya Tina, Tante yakin mereka pasti bilang enggak pernah. Kenang itu bukan tipe keras, justru malahan dia itu orangnya tuh ini banget. Aduh nang, kita yang suka greget gitu. Udah nggak apa-apa. Dia tipe yang seperti itu. Tanya aja sama anak-anaknya. Tante pastiin kalau itu berita pasti nggak benar. Gitu, bukan ngebela anak tante, tapi itu nggak mungkin terjadi. Anaknya itu penengah. Anaknya nggak suka ada masalah. Nggak suka membesar-besarkan masalah dari kecil. Dari kecil misalkan Nana sama Nay berantem kakak adik gitu ya. Penengahnya Kenang. Bagai disambar petir, Lydia Kandau terkejut bukan kepalang atas permasalahan yang menimpa rumah tangga putranya. Di tengah gonjang-ganjing keretakan rumah tangga Kenang Mirdad dan Tinakana, hal tersebut pun dibayangi kabar perselingkuhan Tina. Lantas, bagaimanakah tanggapan Lydia Kandau akan rumor tersebut? Serta, seperti apakah sosok Tinakana di mata sang ibu mertua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Keretakan rumah tangga Kenang Mirdad dan Tinakana memang sudah beberapa waktu lalu tercium publik. Ditambah viral beredar tulisan Tinakana yang mengaku telah berkhianat pada Kenang saat masih berstatus pacaran. Tulisan Tinakana 12 tahun silam itu pun dikait-kaitkan dengan rumor tentang dugaan perselingkuhannya yang terjadi saat Tina menjadi istri Kenang Mirdad. Beredar kabar bahwa Kenang Mirdad memergoki sang istri berciuman dengan pria lain. Bahkan dikabarkan, Kenang pun mengajar lelaki yang diduga selingkuhan istrinya tersebut. Menanggapi isu tersebut, bagaimanakah reaksi Lydia Kandau? Lantas, bagaimana pulakah tanggapan Kenang akan kabar perselingkuhan tersebut? Tante lihat di blog itu, blog Dwi Jayanti, blog spot atau apa itu kan, yang tentang curahan hatinya Tina. Nah, iya nama aslinya. Dan di situ kan Tante baca ada Kenangkana. Dan di situ juga Tante baca bintangnya sama dengan aku, gitu kan? Benar nih. Nah Tante
bener apa enggak gitu kan. Nah, tante lihat di situ sebetulnya tulisan tante itu tuh tertuju dengan yang blog 12 tahun itu, bukan yang berita-berita yang sekarang gitu. Kan Tina bilang aku telah mengkhianati pria yang baik dan bla 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 gitu kan. Nah, berdasarkan omongan Tina, makanya tante berani menulis seperti itu. Tapi itu yang dulu, makanya tante bilangnya, tante bilang gini, kamu sudah memaafkan, makanya kan nikah. Dan kamu masih, kamu tetap menerima dia, kan nikah, gitu loh. Jadi sebetulnya lebih tertuju ke blog dia yang 12 tahun yang lalu itu. Sampai sekarang tante nggak berani ngomong. Ya, kalau soal itu tanya aja sama Tinanya sendiri. Tante sih berharap bahwa cerita itu nggak benar gitu. Tante nggak pernah mau bilang bahwa Tina selingkuh ya, karena tante nggak lihat dan tante nggak berani tanya. Tapi pandangannya tante, Tina jauh dari materialistis. Menurut tante itu salah. Jujur aja tante sedih banget Tina itu disudutkan ya sama apa namanya sih, sama komen-komen netizen ya. Tante nggak tenang gitu. Tante sempat nangis banget tante baca komen-komen dari netizen. Aduh, kebayang perasaannya Tina seperti apa gitu. Dan ternyata Nana sama Nai juga punya perasaan yang sama, nggak tega sama Tina gitu. Jadi walaupun Tina udah menggugat cerai dengan caranya dia seperti begini, tapi rasa sayang kita nggak hilang. Soal isu itu justru saya mau meredam itu sih, karena mau gimana pun juga kan saya masih jadi suaminya Tina dan tugas saya untuk menjaga nama baik dia. Jadi untuk urusan itu ya biar jadi urusan saya sama Tina aja lah. Dibilang membantah tidak, kan tadi saya bilang isu itu bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangin, bisa tutupin seperti itu. Cuma untuk detailnya saya rasa kurang pantas ya sebagai suami itu tuh ngomongin. Intinya apapun isu itu, semua kesalahan Tina tuh sudah saya maafin semua. Dan Tina pun tahu itu, keluarga pun juga tahu itu semua. Di balik rumor yang beredar soal dugaan perselingkuhan Tina Kana dengan pria lain hingga Tina Kana dihujat oleh netizen, Lydia Kando pun buka suara terkait sosok Tina Kana di matanya. Lantas, seperti apa sosok Tina di mata ibu mertua? Tina itu orangnya renyah, penghibur. Dia selalu memberikan kata-kata yang positif. Nasihat dia juga bukan nasihat yang menggurui ya gitu. Dalam pemikiran dewasa. Pokoknya orang yang menyenangkan sekali gitu. Misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol begini, begitu tidak datang suasana jadi cerah. Memang kita jarang ketemu tapi kan telepon-teleponan gitu. Tina masih baik banget, masih datang juga ke rumah tante, masih masak. Gitu, ramah banget Tina itu. Mama, aku bawain mama rendang ya, gitu. Mau makan ya? Ya enak gak mah, gitu. Ya siapa yang sangka? Sebulan kemudian abis kirim itu, Tina ngomong sama tante ya dia mau pisah. Ya pisah udah pasti sedih lah gitu, karena Tina itu kita sayang banget dengan tulus kok, gitu sama Tina. Di mata tante, Tina anak baik. Tante masih menganggap dia itu perempuan yang setia, positif orangnya kan, dan sangat menjaga keluarganya. Tina tipe orang yang ramah, ya, tipe orang yang familiar banget. Itu Tina juga. Jadi ya nggak sangka lah seperti begini. Itulah perjalanan hidup mereka itu yang bikin kita hanyut, tahu-tahu kena masalah ini dak. Di
lupa isu perselingkuhan dan dengan mendadak menggugat cerai Kenang Mirdad. Lantas seperti apakah hubungan Tina Kana dan keluarga besar Mirdad dan Kandau kini? Benarkah kini Tina menjauhi Nana dan Naysila Mirdad pasca di-unfollow? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Ketika drama rumah tangga Kenang Mirdad dan Tina Kana menyurak ke permukaan, diketahui saudara sang suami Nana Mirdad dan Naysila Mirdad pun mulai berhenti mengikuti Tina di sosial media. Kabar Nana dan Naysila yang secara bersamaan mengunfollow Tina Kana itu pun beredar dengan cepat di media hingga diketahui oleh sang ibunda Lydia Kandau. Terkejut dengan apa yang ditemukan dalam berita di media, mantan istri Jamal Mirdad itu pun mempertanyakan pada kedua putrinya terkait alasan Nana dan Naysila mengunfollow Tina Kana. Lantas, setelah retaknya rumah tangga Tina dan Kenang, bagaimanakah hubungan Tina dan keluarga Mirdad serta Kandau saat ini? Benarkah Tina Kana mulai menjauhkan diri dari Nana dan Naysila Mirdad? Hubungan Nana sama Nana Nay sama Tina mungkin nggak seperti dulu ya sekarang ini, gitu loh. Dengan unfollow kan berarti nggak mungkin seperti dulu lagi. Nana sama Nay merasa dijauhkan sama Tina, terus hanya dijauhin aja, kenapa tante gitu kan? Ya gitu deh mah, ya ternyata kejawab sekarang kan, bahwa dari omongannya Tina itu ya dia minta maaf gitu sama Nana kalau dia memang menjauhkan gitu karena nggak mau terpengaruh gitu. Ya tadinya kan nggak ngerti, nggak mau terpengaruh kenapa, ya ternyata karena dia lagi kepengen mengambil satu keputusan untuk pisah. Tiba-tiba Tina menjauhkan diri gitu. Tapi kalau sama tante nggak ngelihat itu kan gitu. Ya kita kan keluarga, aku sama kakak-kakakku sama adikku pastinya kita saling bicara, kita cerita, kita terbuka, saling support, itu aja sih. Aku minta doanya aja sama teman-teman semuanya, mudah-mudahan dikasih yang jalan yang terbaik buat semua pihak. Sementara itu, saat Tina Kana diisukan berselingkuh dengan pria lain hingga di-unfollow oleh kedua saudara Kenang Mirdad, publik pun dibuat penasaran dengan tanggapan dari pihak keluarga Tina Kana. Lantas bagaimanakah pandangan keluarga Tina terkait gugatan cerai yang dilayangkan pada Kenang Mirdad? Benarkah ibunda Tina merasa sangat bersedih dengan adanya kabar tersebut lantaran tidak mau kehilangan Kenang Mirdad yang dinilai sebagai menantu yang baik? Mamahnya Tina bilang, aku tuh udah sayang sama Kenang gitu. Kenang itu baik gitu kan. Jadi aku nggak mau kehilangan Kenang gitu. Aku tahu dan itu tulus. Mamahnya Tina itu tulus sekali waktu ngomong seperti itu. Kita semua dari pihak keluarga Tina, dari pihak keluarganya Kenang, kepengen tetap nyatu. Karena kaget, karena mendadak, ya tante telepon mamahnya Tina. Tante bilang, gimana nih anak-anak kita nih fit gitu. Aduh nggak tahu deh Lydia, aku juga pusing nih kenapa jadi begini gitu lah. Pusing, aku nggak bisa mikir. Aku kan udah sayang banget sama Kenang, sama aku juga sayang banget sama Tina gitu. Iya nih, harapan tante itu kalau toh ternyata keputusannya pisah, ya mudah-mudahan tali silaturahmi nggak putus.
gitu. Tapi tetap kita sampai di ujungnya tetap berharap mudah-mudahan ada jalan yang akhirnya mereka nggak bisa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.